Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar lagi kita di bulan Agustus ini akan memperingati hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-78. Sehingga tentu refleksi dari tahun ke tahun, dari waktu ke waktu, perlu disikapi dengan cara-cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah. Karena kalau kita berpikir real, peringatan hari kemerdekaan itu adalah sesuatu yang bersifat lokalistis. Artinya hanya ada di negara yang bersangkutan. Di Arab tidak ada peringatan 17 Agustus. Di Malaysia juga tidak ada peringatan 17 Agustus. Peringatan Hari Kemerdekaan Indonesia ya hanya diperingati di Indonesia. Sehingga pada proses ini menunjukkan bahwa ada hal-hal yang bisa dilakukan di Indonesia tetapi tidak bisa dilakukan di tempat lain. Dalam kapasitas ini tentu bisa dilaksanakan di negara Indonesia, tapi tidak bisa dilaksanakan di negara lain. Kecuali orang itu menjadi emigran atau warga Indonesia yang berada di negara-negara lain. 78 tahun merupakan usia yang sesungguhnya sudah mulai beranjak kepada usia nyaman. Kalau dari sisi pertumbuhan kehidupan manusia. Kreativitas sudah mulai terhenti, ada hal-hal sudah mulai ada kapasitas di luar jangkauan, berpikirannya ingin sana tapi fisiknya tidak kuat dan seterusnya. Tapi berbeda dengan negara, karena tentu negara harus menemukan momentum dari waktu ke waktu, menemukan perkembangan dari generasi ke generasi, dan harus memerlukan satu kondisi ketelitian, kecermatan untuk menentukan kemana arah yang harus dilakukan dan bagaimana sikap kita selanjutnya. Saya ingin menyampaikan bahwa Indonesia ini telah merdeka dari tanggal 17 Agustus 1945 sampai dengan tahun sekarang, berarti sudah sekitar 78 tahun. Kalau dinilai dari sisi hari, itu lebih dari 28.370 hari. Artinya, usia-usia seperti ini perlu kita sikapi sama-sama. Dan secara kebetulan Allah takdirkan bahwa kemerdekaan yang dilaksanakan itu berada di bulan Agustus atau di bulan Ramadan 1364 Hijriah. Proses-proses yang terjadi adalah itulah sebabnya kita harus mengakui bahwa orang-orang terdahulu kita adalah orang-orang yang alim, orang-orang yang mengerti tentang situasi dan mengerti tentang tanda-tanda zaman. Mengapa demikian? Proses yang terjadi adalah bagaimana mereka bisa menciptakan momentum. Mengapa kok yang dipilih kok ya tanggal 17? Bukan tanggal 18? Atau bukan tanggal 10 atau tanggal 5. Inilah yang dijadikan sebagai aspek kondisional bahwa negara ini memang merupakan negara yang banyak menggunakan status simbol. Kalau kita perhatikan sama-sama, di Indonesia ini
selain hari kemerdekaan yang juga tanggal 17, ada momentum lain yang tentu harus kita pahami sama-sama, yakni 17 Ramadan sebagai nuzul Quran, hari turunnya Al-Quran yang disepakati oleh bangsa Indonesia, yang peringatannya adalah di tanggal 17 Ramadan. Dan kebetulan waktu itu Indonesia memperingati hari kemerdekaan juga di bulan Ramadan, yakni tanggal 5 Ramadan, sebagaimana yang tadi saya sampaikan. Selain itu ada realisasi yang tentu umat Islam di Indonesia harus juga mencikapi hal yang sama, yakni 17 rakaat. Ada 17 rakaat, ada 17 Agustus, dan ada 17 Ramadan. Momentum ini sangat mendasar sekali dijadikan sebagai pegangan, karena diakui atau tidak bahwa sebelum kemerdekaan, Insinyur Soekarno berkonsultasi kepada Hadratus Syekh Kiai Hasyim Asy'ari yang memberikan gambaran, memberikan petunjuk, karena beliau istikharah selama 3 hari waktu itu, sehingga beliau Kiai Hasyim Asy'ari ini memberikan ketetapan merdeka di tanggal 17 Agustus. Dan untuk membuktikan bahwa bangsa Indonesia mempunyai kekeramatan yang real adalah mengapa waktu itu semua sepakat. Yang menjadi proklamator adalah Insinyur Soekarno dan Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta. Kenapa bukan tokoh yang lain? Misalnya Kiai Wahid Hasyim atau siapalah yang tokoh-tokoh waktu itu yang mempunyai kapasitas yang dianggap penting, Soekarni atau siapa saja. Tapi ternyata di teks proklamasi atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Itu juga membuktikan bahwa orang-orang dahulu itu mempunyai stabilisasi emosi dan stabilisasi intelektual yang luar biasa. Cerminannya apa? Cerminannya adalah bangsa Indonesia mau diwakili oleh kedua sosok ini. Dan sosok ini kelak menjadi presiden dan wakil presiden pertama Republik Indonesia. Hal yang tentu bisa menjadi bukti lagi adalah bahwa ketika Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari menjadi anggota BPUPKI, ditanya oleh sosok masyarakat atau pemuda menyatakan, wahai Syekh, nanti kalau Indonesia ini bisa merdeka, siapa yang kira-kira bisa dijadikan sebagai presiden? Dengan tegas beliau menjawab, Insinyur Soekarno. Itu membuktikan bahwa mereka sudah mempunyai hasanah real, kecerdasan spiritual yang mungkin belum bisa ditandingi oleh generasi-generasi sekarang. Buktinya apa? Dikembalikan dengan aspek 17 yang 3 tadi, itu membuktikan bahwa realitas 17 Agustus dan 17 rakaat perlu mengkondisikan. Kiai, orang alim, itu menunjukkan kapasitasnya. Sebelum menentukan 17 rakaat atau 17 Agustus atau 17 Ramadan, mereka memberikan sebuah kapasitas yang berbeda. Sesuatu yang sangat-sangat berbeda. Untuk bisa menentukan 17 Agustus, mereka beristikharah atau Kiai Hasyim Asy'ari beristikharah terlebih dahulu dengan cara apa? Dengan cara sholat.
sholat hajat. Tentu kita maklum dan kita tahu yang dibaca adalah Al-Quran. Dan ini membuktikan bahwa memang kemerdekaan tidak bisa dilepaskan dari Al-Quran, sholat, dan momentum yang tepat. Sehingga dalam hal ini kita harus mensyukuri sama-sama di era modern seperti ini, terutama generasi Z, harus kita pahamkan. Setidaknya mereka memahami ada 3 aspek. Pertama, mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua, mengisi kemerdekaan. Dan yang ketiga adalah melestarikan, membangun bangsa. Setidaknya kalau generasi ini menjadi generasi membangun, maka tidak akan merusak. Pemahaman-pemahaman tentang trias politika harus kembali ditanamkan pada anak-anak kita. Liberty, equality, dan fraternity perlu juga disampaikan. Bagaimana kebebasan, baik kebebasan beragama, bukan tidak beragama, tapi kebebasan dalam menganut atau memeluk suatu agama dan kepercayaan. Kebebasan dalam menyampaikan pendapat. Kebebasan dalam memberikan aspirasi positif. Kebebasan dalam berpendidikan sangat dibutuhkan untuk memajukan bangsa ini. Terutama pada saatnya nanti kita akan mempunyai bonus demografi antara tahun 2030 sampai dengan tahun 2035. Di mana mereka, generasi-generasi ini akan ada masa-masa produktif, yakni usia 15 sampai dengan 59 tahun. 15 tahun sampai dengan usia 59 tahun ini mencapai angka mencengangkan 75%. Sehingga ini kita bisa menciptakan sebagai generasi yang mampu membangun secara produktif, yang mampu menghasilkan kepositifan yang berarti untuk bisa menetapkan dan menjadikan Indonesia sebagai pemimpin-pemimpin negara di dunia. Dan ini sudah terbukti bahwa kita harus mempersiapkan dari sekarang. 5.014 kabupaten, 34 provinsi, dan ada 10.000 kecamatan, serta 300.000 pedukuhan yang ada di Indonesia mempunyai wacana-wacana yang luar biasa, basis potensi yang sangat positif untuk bisa menumbuhkan, menunjukkan bagaimana kreativitas kita. Kita harus menjadi bangsa yang berketuhanan yang Maha Esa, bukan mengandalkan keuangan yang Maha Esa. Ini penting karena saat ini orang hanya membangun dari aspek material, tetapi aspek spiritualnya sangat diabaikan. Maka di dalam kesempatan ini, slogan yang ada adalah terus melaju untuk Indonesia maju, atau terus melaju untuk Indonesia maju, merupakan hal yang sangat positif yang harus dilakukan oleh setiap bidang. Yang bidangnya kiai, ulama, mari berinovasi, mari memberikan hal-hal positif kepada umat dengan cara-cara yang baik, tidak mempertunjukkan sebuah permusuhan-permusuhan, menghadirkan perpecahan di semua sisi, tetapi bagaimana kiai atau ulama ini harus menampilkan prospek atau profil atau gaya ulama terdahulu. Melihat umat dengan penuh
kondisi rahmat. Yang zuru minal ummat bighairi rahmat. Ketika kecermatan-kecermatan ini terjadi, yang penting adalah bagaimana orang-orang ini bisa mempertimbangkan umat dengan kacamata rahmat. Dengan satu kondisi bahwa kita memerlukan acuan dan normatif. Dan anak muda saat ini harus juga mempunyai ATM. Amati, tiru, dan modifikasi. Untuk apa? Untuk bisa memberikan langkah-langkah yang kreatif, langkah-langkah yang cermat, langkah-langkah yang produktif. Tidak menjadi objek pembangunan, tetapi menjadi subjek pembangunan. Dan kita harus bersyukur kita mempunyai rumah Indonesia. Mempunyai rumah negara kesatuan Republik Indonesia. Yang mempunyai perbedaan, kebinekaan yang sangat banyak. Ada 17.000 pulau lebih yang ada di Indonesia. Sehingga tentu ukhuwah basyariah, kerukunan antar manusia perlu juga dilakukan. Kerukunan secara nasional perlu juga ditanamkan sehingga jargon hubbul watan minal iman. Kecintaan negara adalah bagian daripada iman, perlu sekarang ini sudah dicanangkan. Kalau bahasa sekarang mungkin namanya nasionalisme. Tapi kita tidak boleh chauvinisme. Sempit memahami sesuatu. Yang paling penting adalah mari kita bantu pemerintah untuk menerapkan pembangunan di segala sisi. Karena nantinya kalau saya sebut tadi ada demografi, ada bonus demografi tadi, berarti juga terkait dengan kesehatan. Mari kita upayakan, karena kiai zaman dulu itu tugasnya macam-macam. Kalau ada orang sakit, sebelum ada dokter masuk desa, mungkin Pak Kiai, ulama itu juga bisa namanya ilmu suwuk. Bagaimana ilmu mengasma sesuatu. Dan itu terbukti, banyak hal yang berhasil. Ada orang melahirkan kok susah, teleponnya atau dulu belum ada telepon, konsultasinya ke kiai. Dan kiai sebagai bolonya Gusti Allah akan memberikan solusi. Tidak ada pamrih apa-apa. Tidak butuh bayaran, tetapi di situ sudah ada ganjaran. Karena kalau kita hanya mementingkan dunia, maka kita hanya dapat dunia saja. Tetapi kalau akhirat, tentu Allah akan melipatkan 10 kali lipat. Itulah janji Al-Quran yang diberikan kepada semua manusia. Dan ingat, Al-Quran itu atau umat Islam itu adalah rahmat bagi orang-orang yang bertakwa atau rahmat bagi seluruh alam. Sehingga pada kapasitasnya nanti perlu kita buktikan bahwa kita adalah orang-orang yang mampu bekerja sama dengan siapapun di kondisi yang bagaimanapun, kecuali sudah pada tingkatan keyakinan, akidah, ibadah, muamalah. Maka kalau yang berbeda tentu harus dipersilahkan sesuai dengan kapasitasnya. Tetapi soal sosial, membangun, memperbaiki sesuatu, mungkin fasilitas umum dan sebagainya, kita harus bekerja sama dengan banyak pihak. Terakhir, seperti biasa, marilah kita upayakan untuk bisa mensyukuri kemerdekaan ini dengan tata cara yang baik, dengan cara-cara yang hikmah, dan kita berikan pengertian kepada anak kita bahwa negara ini adalah titipan dari anak cucu kita, titipan dari anak cucu mereka,
dan bukan warisan dari leluhur-leluhur mereka. Perbedaannya apa? Kalau titipan itu berarti mereka harus menjaga dengan baik. Sehingga ketika nanti anak cucunya menikmati pembangunan, menjalankan pembangunan, dan ada di pemerintahan, mereka tidak adigang, adigung, adiguno, tidak menggunakan aji mumpung untuk menjalankan sesuatu, tetapi mereka sanggup untuk menjadi pejabat-pejabat yang amanah, menjadi manusia-manusia yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sehingga negara ini menjadi negara yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Selamat Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-78, terus melaju untuk Indonesia maju. Semoga kita mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Yang terakhir juga, marilah kita mendoakan atau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita dan saudara-saudara kita yang sekarang ini sedang terhimpit dengan permasalahan-permasalahan berat, atau ada persoalan-persoalan yang belum rampung atau belum selesai, semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kemudahan. Kalau ada permasalahan tentang kesehatan, semoga Allah segera menyembuhkan penyakit kita, segera menyehatkan fisik dan jiwa kita, sehingga kita bisa beraktivitas dan bisa beramal sesuai dengan kadar kemampuan kita. Amin Allahumma amin. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu terselenggaranya acara ini. Semoga dari peran serta panjenengan semua, kita akan menjadi sesuatu yang lebih baik dan channel ini akan berkembang sehingga bisa bermanfaat untuk banyak pihak. Karena saya percaya, saya tidak ada apa-apanya ketika tidak ada orang-orang yang hebat seperti panjenengan semua, yang membantu menyebarkan kebaikan, membantu memberikan sesuatu yang terbaik pada lingkungan dan orang-orang yang panjenengan kenal atau belum dikenal. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hal yang positif kepada kita semua. Amin Allahumma amin. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.